Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengemban amanah yang Rasulullah berikan kepada kita umat Islam, yaitu melanjutkan estafeta dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 tentunya merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena hari itu, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Bagi kita, umat Islam, tentunya ini merupakan awal tahun baru kita, ya, sehingga kita perlu menengok seperti apa sejarah dimulainya kalender Islam itu. Kalau kita menengok sejarah, kalender Islam ini mulai diberlakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan dalam sejarah bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah mengeluh bahwa surat khalifah yang dikirim kepadanya tidak bisa dibeda-bedakan mana surat yang awal dan mana surat yang terakhir. Maka untuk menindaklanjuti keluhan ini, Khalifah mengumpulkan para sahabat untuk membahas apa yang menjadi problem, ya, yang menjadi problem dalam urusan kalender, ya, dalam urusan yang menyangkut masalah penanggalan surat. Maka kemudian dibuatlah satu musyawarah, ya. Maka dalam musyawarah tersebut disepakati tentang perlunya Islam memiliki kalender sendiri. Namun untuk menentukan nama dan mulainya kalender Islam tersebut, pendapat para ulama pada waktu itu cukup beragam. Waktu itu terdapat beberapa masukan dan usulan yang disampaikan. Ada yang berpendapat tahun pertama dihitung dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan dimulai dari tahun diutusnya Muhammad sebagai Nabi, dan masih banyak lagi usulan-usulan yang lainnya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah sebagai patokan permulaan kalender kaum muslimin. Tarikh kalender itu dimulai sejak Nabi meninggalkan tempat musyrik menuju tempat yang penuh dengan
keimanan. Ya. Kemudian usulan sahabat Ali bin Abi Thalib itu merupakan usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Usulan ini akhirnya diyakini sebagai yang paling tepat sehingga disepakati oleh para sahabat yang hadir pada waktu itu, ya. Kemudian kesepakatan itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai kalender resmi Islam. Ya. Tepatnya pada hari Rabu 20 Jumadil Akhir, ya, yaitu 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, walau pada bulan pertama dalam kalender Islam adalah Muharram, tapi Nabi mulai berangkat hijrah terjadi pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama hijrah, bertepatan dengan 13 September 622 Miladiah. Bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, dan Ahad. Ya. Pada malam Senin, yaitu 1 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Miladiah, pergi menuju Mekah. Rasulullah sampai di Kuba pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, atau bertepatan dengan tanggal 23 September 662 Miladiah. Tinggal di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan beliau masuk ke Madinah pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Miladiah. Ini diambil dari Al-Mubarakfuri, Al-Rahiq Al-Maktum, halaman 143 sampai 150. Nah, kemudian Muharram ditetapkan sebagai awal tahun Hijriyah berdasarkan pandangan mereka bahwa pada bulan Muharram jamaah haji pulang ke kampung halamannya untuk memulai hidup baru, dalam tanda kutip, sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Nah, Muharram itu adalah nama bulan pertama. Artinya, yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Penamaan Muharram sebab pada awalnya bulan itu dilarang menumpahkan darah atau berperang. Nah, larangan tersebut berlaku sampai masa awal Islam. Namun, larangan berperang pada bulan itu tidak berlaku lagi sejak turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnah asyaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu, yaitu di Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu
Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, itulah Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Maka awalnya di bulan Muharram tidak ada pertumpahan darah, tapi ketika umat Islam ya diperangi, maka wajiblah kemudian kita membela diri. Ya, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya sedikit tentang kisah ya mengapa ya bulan Muharram atau 1 Muharram itu ya diambil oleh kalender Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagai awal mula kalender Islam. Ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai sebuah pengetahuan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.